Nikah harus sekufu. Kalau nggak sekufu bisa selingkuh. Yang bener. Halo, selamat datang di channel Sekolah Nikah, tempat buat kamu akses berbagai informasi dan juga ilmu-ilmu seputar rumah tangga terlengkap di Indonesia. Ayo, yang jomblo, yang mau nikah maupun yang udah nikah merapat ya. Pertanyaannya cukup menarik nih. Ada kaitannya dengan perselingkuhan. Oke, pertanyaannya, apa makna sekufu dalam pernikahan dan apa indikator dari sekufu itu? Dan apakah tidak sekufu dalam pernikahan menyebabkan nantinya pasangan bisa pindah ke lain hati? Yuk kita simak jawaban dari Pak Cahyadi Takaryawan, konselor yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Kufu itu ya, memang kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama tentang kufu itu tidak ada yang baku gitu, tidak ada. Kita tidak menemukan ya pendapat baku tentang kufu itu. Tetapi yang menjadi kesepakatan yang paling pokok kufu itu memang soal agama, itu yang pokok ya, yang disebut dengan kufu itu. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak mempertimbangkan. Dalam artian begini, bahwa memang kalau secara teknis tidak ada kesepakatan bulat gitu ya para ulama apa saja yang dimaksud dengan kufu itu. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang kita nilai bahwa itu nanti akan bisa menimbulkan keharmonisan. Contoh, mohon maaf ya, ini bukan kepastian atau juga bukan rumus, tapi misalnya kita mempertimbangkan seperti ini. Kalau seorang perempuan itu misalnya S3, doktor gitu ya, ya tentu mungkin ya itu akan menjadi satu kendala misalnya apabila suaminya itu mohon maaf lulusan SD misalnya gitu ya. Saya tidak merendahkan lulusan SD, tapi maksud saya adalah mungkin itu akan bisa menjadi satu kendala seperti yang tadi dikatakan Mas Said. Apa mungkin itu ya ada orang itu pindah ke lain hati karena merasa tidak sekufu? Iya, betul itu Mas yang kamu sampaikan itu ya. Betul. Tadi saya katakan bukan kepastian, tapi bahwa kita bicara tentang peluang-peluang gitu ya. Jadi karena ya kira-kira gini, karena saya itu laki-laki yang biasa aja, nggak cakep gitu ya, maka kalau nyari istri ya jangan cantik-cantik lah, kira-kira gitu loh. Maksudnya itu bukan berarti bahwa nggak boleh kalau dapat istri cantik banget, bukan nggak boleh, tapi kira-kira nanti kamu jantungan nggak kalau istri kamu itu terlalu cantik, kira-kira gitu loh. Kamu jantungan nggak nanti kalau suami kamu itu terlalu ganteng lah, kira-kira itu kan. Jadi kan itu faktor-faktor yang sekiranya apakah, sebab kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan realitas apa ya, sosial gitu ya, kadang-kadang nanti orang akan jadi kayak bahan gunjingan itu, laki-laki berantakan kayak gitu kok istrinya cantiknya minta ampun. Jadi malah jadi kayak bahan omongan yang nggak enak semacam itu kan ya. Meskipun kalau kata sebagian ulama itulah praktek dari syukur dan sabar gitu ya. Suaminya syukur terus gitu, istrinya sabar terus gitu ya, karena realitas seperti itu. Nah tapi itu bukan berarti nggak boleh dipertimbangkan, boleh dipertimbangkan. Studi misalnya kayak tingkatan studi, misalnya contohnya begini, karena aku S2, aku berharap bahwa minimal istriku itu S1 atau S2, misalnya boleh ya, meskipun tentu kita sebagai pribadi yang sedang berproses, jangan kaku-kaku gitu, maksudnya gini, ya kita punya ekspektasi, tapi kalau ternyata kok yang datang duluan tidak S2, aku sudah ini, kalau ada akhwat ya, ada muslimah, perempuan, sudah S2, aku berharap yang datang kepadaku S3 atau S2, ya seminimalnya S1. Tapi ternyata yang datang lulusan SMA gitu ya. Misalnya gitu. Bolehkah dia menolak gitu ya? Tentu boleh-boleh saja. Wong namanya belum menikah, tentu boleh gitu untuk dia memilih gitu, boleh gitu. Cuma persoalannya adalah ketika itu menjadi hal yang dibuat menjadi kaku bahwa aku harus mematok harus. Nah, itu yang mungkin nanti akan menjadi sulit ya kalau sifatnya teknis, misalnya kayak suku ya, aku nggak mau suku, aku pokoknya harus suku ini gitu ya, karena aku Batak aku harus dapat Batak, karena aku Bugis aku harus dapat Bugis, karena aku Jawa aku harus dapat Jawa misalnya gitu. Apakah baru dikatakan kufu apabila Jawa dapat Jawa, Bugis dapat Bugis? Kan enggak juga gitu loh. Itu kita tidak bisa mengatakan menjadi tidak kufu apabila beda suku, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Nah oleh karenanya boleh dibuat menjadi pertimbangan, tetapi jangan dimutlakkan. Itu saja prinsipnya, jangan dimutlakkan. Sebab kayak usia, apakah usia itu harus berdekatan? Kalau seorang laki-laki umurnya 25, apakah harus menikah dengan perempuan yang umurnya 20 sampai 23 misalnya gitu? Tidak bisakah laki-laki yang umurnya 25 itu menikah dengan perempuan yang umurnya 30? Lah kan boleh saja gitu kan?
tidak bisakah laki-laki yang umurnya 25 itu menikah dengan perempuan yang umurnya sudah 35, terpaut 10 tahun di atasnya? Lah kan boleh-boleh saja kan? Artinya, kalaupun kemudian kita punya kriteria yang kita pahami, mudah-mudahan ini bagian dari kufu itu, ya semacam itu yang paling penting adalah kita menjadi tidak memutlakkan, gitu ya, jangan dimutlakkan. Kalau dimutlakkan itu nanti jadi merepotkan diri sendiri. Kita boleh membuat kriteria-kriteria, ya tadi Mas Said, kekhawatirannya itu bisa diterima. Jangan-jangan nanti ada orang yang berpindah ke lain hati itu disebabkan oleh karena merasa tidak kufu. Ya sangat mungkin. Makanya dalam mempertimbangkan sebaiknya semuanya ditimbang-timbang gitu. Kira-kira kufu dari segi ini gitu ya. Meskipun tidak boleh dimutlakkan karena hal-hal seperti itu sesuatu yang sangat relatif. Karena yang paling penting bagi kita semuanya itu adalah kesediaan untuk berubah, kesediaan untuk beradaptasi. Jadi umur gitu ya. Nggak ada keharusan laki-laki harus lebih tua daripada perempuan, kan nggak ada keharusannya seperti itu. Nabi itu menikah dengan banyak perempuan itu contoh bagi kita loh. Nabi nikah dengan yang lebih muda, ada. Nabi nikah dengan lebih tua, ada. Artinya apa? Boleh saja nikah itu ya, bahwa yang laki lebih muda boleh, yang laki lebih tua boleh gitu loh. Jadi justru hikmah dari pernikahan Nabi yang beberapa orang itu, Nabi nikah dengan beberapa perempuan itu, hikmahnya adalah kita bisa mendapatkan gambaran bahwa dalam hal usia itu tidak ada batasan kufu. Boleh saja ya, laki-lakinya lebih tua boleh, lakinya lebih muda juga boleh, jangan dibilang berontong gitu ya. Berontong, apa Mbak Lutfi? Berontong. Jadi jangan itu perempuan sudah tua masa nikahi laki-laki muda belia, itu boleh saja kok, wong di zaman Nabi juga ada contoh-contoh seperti itu gitu ya. Nah, jadi boleh menjadi pertimbangan tetapi tidak boleh dimutlakkan. Itu aja babnya. Nah, itu tadi jawaban dari Pak Cahyadi Takaryawan terkait dengan sekufu dalam pernikahan. Semoga membantu dan juga menginspirasi ya. Saksikan Q&A yang lainnya di Sekolah Nikah membahas permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Kamu boleh loh share video ini, siapa tahu ada yang membutuhkan. Jangan lupa komen-komen di bawah terkait permasalahan yang kamu punya, siapa tahu jadi pembahasan Q&A selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.